Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala amri dinina. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Tsauri dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas 4G ingin menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan ya. Jadi kepemimpinan perempuan, jadi banyak yang ditanyakan ya, apakah perempuan bisa di dalam syariat atau di dalam ajaran Islam itu bisa menjadi imam atau tidak? Dan ketika wanita bisa menjadi imam atau sudah menjadi imam, apakah ada batasannya? Nah, pertanyaan tersebut itu sudah ditanyakan dari zaman dahulu, dari zaman ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, bahkan dari zaman sahabat, dari zaman Nabi SAW itu sudah ditanyakan ya, sudah dibahas apakah perempuan bisa menjadi imam. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, lan yuflah qaumun wallahu amrahum bil mar'ah. Tidak akan beruntung, tidak akan benar ya suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Lan yuflah, tidak akan, lan ya, maka lan nafi itu tidak akan beruntung. Nah, ulama tersebut ada, dan nah dari hadis tersebut ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali perempuan itu menjadi imam, mau dari segi apapun, dari segi sholat atau hatta fi sholat ya. Fi sholat itu wanita itu boleh menjadi imam kalau makmumnya juga perempuan, apalagi di urusan-urusan yang besar gitu, seperti negara, terus seperti kota atau gaum-gaum yang lain, umat segala macam. Nah, dari asbabun nuzul, dari asbabul wurud tersebut, dari hadis tadi disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada kerajaan Kisra, surat tersebut langsung disobekkan oleh kerajaan tersebut, oleh raja tersebut. Nah, kalau dari bahasa kitanya itu kualat ya. Ketika merobekkan surat dari Nabi SAW itu kualat. Nah, tidak lama kemudian raja tersebut meninggal. Nah, ketika raja tersebut meninggal, dikhalifahkanlah oleh anaknya perempuan, anaknya Raja Kisra tersebut perempuan. Nah, ketika perempuan tersebut menjadi raja, menjadi pemimpin di Kisra tersebut, itu ketika dipimpin kerajaan tersebut itu hancur, berantakan, tidak teratur lah pokoknya. Nah, itu ada dua sebab kehancuran tersebut. Yang pertama gara-gara kualat, gara-gara merobek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua gara-gara dipimpin oleh perempuan, anak raja tersebut. Nah, dari sinilah banyak ulama yang cekcok segala macam, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin itu memperdebatkan masalah ini, masalah perempuan boleh untuk tidak, ini segala macam, sampai sekarang dibahas ya, tidak akan selesai. Nah, tapi ada ulama juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ratu Saba ketika berhadapan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Saba, kerajaan yang sukses. Ketika kerajaan Saba bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kerajaan itu menjadi makmur, dipimpin oleh perempuan, disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha itu termasuk sebagai ulama terbesar di zamannya, dan menjadi kerajaan dan menjadi raja pemimpin tersebut, dan alhamdulillah kerajaan sampai sekarang itu menjadi makmur sentosa. Jadi cekcok dari sebagian ulama itu dan ulama al-mutaqabbin, al-mutakhirin itu sudah diperdebatkan. Nah, jadi kita gimana? Kita sebagai di zaman sekarang kan, apalagi ya di zaman sekarang itu banyak ya, apalagi di Indonesia kan, waktu itu pernah menjadi presiden perempuan, memimpin Indonesia itu, pemimpin kita perempuan itu gimana? Nah, jadi ketika perempuan tersebut memiliki ilmu yang cukup, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, itu boleh menjadi imam, disyaratkan tidak ada lelaki yang lebih yang lebih tinggi ilmunya daripada perempuan tersebut. Misalnya ada suatu kota atau suatu desa, itu orang-orang awam semua, orang-orang tidak mengerti ilmu semua.
tidak mengerti pengetahuan, tidak mengerti syariat. Nah, ada satu perempuan di desa tersebut, di kota tersebut itu yang mengerti agama Islam. Ya, kalau bahasa kita lulusan pondok ya, lulusan pondok mengerti agama Islam. Nah, boleh menjadi pemimpin tersebut di desa tersebut. Nah, tapi dianjurkan dan diahsankan, diafdalkan itu kita mengambil laki-laki menjadi imam. Kenapa? Karena ketika perempuan itu perempuan itu lebih memakai hatinya, hati dan perasaannya. Jadi gampang ngalah ya. Kan kalau seorang pemimpin itu harus tegas, harus tegak. Ini ya itu. Ini benar atau ini salah. Itu harus tegak harus. Nah, kalau perempuan itu daripada umumnya itu perempuan itu lebih menggunakan perasaan dan hatinya. Nah, kalau laki-laki itu menggunakan otak, akal pikiran dia. Akal pikiran dia jalan, perasaan dia tidak pedulikan. Dia belum makan, belum segala macam ini, tapi dia memimpin benar. Ya, itu seorang laki-laki. Nah, mungkin cukup dari sekian dari penjelasan saya. Saya Muhammad Sultan Saleh, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.